Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas Biologi SMA. Kali ini kita akan belajar Biologi kelas 12. Materinya adalah substansi genetik. Untuk substansi genetik ini dibagi menjadi dua video. Video pertama kita akan bahas tentang kromosom, gen, dan DNA. Sedangkan di video kedua nanti kita akan belajar tentang replikasi DNA dan sintesis protein. Berikut adalah peta konsep tentang substansi genetik atau komponen genetik di mana kita akan belajar tentang kromosom, kita juga akan belajar tentang gen, serta kita akan belajar tentang struktur kimia dari materi genetik atau DNA, di mana di dalamnya kita akan belajar tentang replikasi DNA, kode genetik, DNA dan RNA beserta perbedaannya, serta macam-macam RNA dan sintesis protein. Nah, untuk replikasi dan sintesis protein nanti kita akan belajar di video kedua. Kita mulai saja video pertama yaitu kita bahas tentang kromosom, gen, dan DNA. Ya, kita mulai dengan menampilkan foto keluarga di mana ini adalah Roy Martin dan ini adalah anaknya Gading Martin. Kalau kita lihat sepintas, antara Roy Martin dengan Gading Martin itu memiliki kesamaan ciri fisik penampakan yang sama, di mana kemudian kita lihat dagunya sama, senyumnya sama, model bentuk hidungnya sama, kemudian kuping telinganya bentuknya sama, kemudian di sini keningnya juga sama, kemudian alisnya juga sama, dan karakteristik lainnya juga banyak memiliki kesamaan. Nah, dalam hal ini Roy Martin seolah-olah melakukan copy paste karakteristik fisiknya itu ke anaknya. Seolah-olah karakteristik fisik Roy Martin itu diwariskan ke anaknya. Nah, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat karakteristik dari orang tua ke anaknya itu dikenal dengan istilah genetika. Sedangkan proses pewarisannya itu dikenal dengan istilah hereditas. Nah, dalam hal pewarisan karakteristik ini, yang diturunkan itu karakteristik fisik ya, bukan karakteristik yang non-fisik, seperti misalnya iri, dengki, pelit, medit. Itu mah bukan diwariskan, tapi itu diperoleh dari lingkungan. Nah, yang jadi masalah adalah di mana sih karakteristik itu disimpan di dalam tubuh makhluk hidup? Nah, karakteristik yang diturunkan tersebut itu disimpan dalam bentuk gen. Dan gen ini adanya di dalam kromosom. Kalau kita lihat kromosom, itu bentuknya seperti huruf X, seperti ini ya. Dan tiap-tiap kromosom itu ada segmen-segmennya. Nah, segmen-segmennya inilah yang dikenal dengan istilah gen. Dan gen ini hanya menjadi satu karakter makhluk hidup. Jadi misalnya di sini ya, ini gen pertama, ini gen kedua, ini gen ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, satu gen ini hanya menjadi satu karakter. Contoh, ini untuk menjadi karakter warna rambut misalnya. Misalnya ada yang warna rambutnya hitam, coklat, ada yang kemerahan, seperti itu ya. Kemudian ini untuk menyandi bentuk rambut, misalnya ikal, keliting, lurus. Ini untuk menyandi bentuk telinga, ini untuk menyandi bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, seperti itu. Jadi, gen itu adalah unit terkecil dari materi genetik yang menyandi satu karakter makhluk hidup. Dan gen ini adanya di dalam kromosom. Jadi kalau kita lihat kromosom, itu kalau diurai lagi lebih lanjut, kromosom itu sebenarnya terdiri atas DNA. DNA itu deoksiribosa nukleat asid, nanti kita belajar lebih detail lagi. Kalau kalian nonton film Spider-Man, kalian akan melihat ada bentuk struktur seperti ini. Nah, ini dikenal dengan istilah DNA. Jadi DNA ini akan di-packaging sedemikian rupa, dikemas membentuk struktur berbentuk huruf X seperti ini yang kita kenal dengan istilah kromosom. Nah, yang jadi masalah adalah di mana sih letak kromosom tersebut di dalam tubuh manusia? Ya, kalau kita lihat sel tubuh makhluk hidup, ini manusia atau hewan ya, karena nggak ada dinding selnya. Kalau tumbuhan kan punya dinding sel. Kalau hewan dia tidak memiliki langsung membran sel. Nah, kalau kita lihat struktur sel ini, di sini ada membran sel, kemudian di sini ada mitokondria, ini retikulum endoplasma, ini badan Golgi, ini centriole. Nah, ini intinya. Kalau kita lihat inti sel, di sini inti sel dibagi-bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah bagian membran inti, kemudian di dalamnya ada benang-benang kromatin, dan kemudian di sini ada anak inti atau nukleolus. Nah, sekarang jadi masalah adalah di mana kromosom itu? Ya, kromosom itu hanya baru terlihat oleh kita pada saat sel mau melakukan pembelahan diri.
yaitu paling terlihat nanti ada di tahap metafase. Nanti saya jelaskan lagi tentang metafase. Jadi, kalau misalnya dia tidak dalam posisi mau melakukan pembelahan diri, kromosom itu hanya akan ada dalam bentuk benang-benang kromatin seperti ini. Jadi, materi genetik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu dalam bentuk gen tadi yang telah kita bahas, kemudian gen dalam bentuk kromosom. Nah, kalau pada saat sel tidak melakukan pembelahan, berarti gen itu ada dalam bentuk benang-benang kromatin ini, yang dia tidak di-packaging membentuk struktur seperti huruf X yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini tahap-tahap pembelahan sel, nanti kita belajar di bab selanjutnya ya. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, di profase ini masih dalam bentuk benang-benang kromatin. Nah, nanti begitu masuk tahap metafase, ini dia akan bentuk struktur seperti huruf X. Mungkin kalian juga udah belajar di kelas 9 ya, waktu SMP. Nah, kalau kita lihat originalnya seperti ini. Ini masih dalam bentuk benang-benang kromatin. Nah, ini udah bentuk kromosom nih bentuknya. Walaupun X-nya tidak terlalu kelihatan seperti huruf X kaku ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ini masih dalam bentuk benang-benang kromatin. Ini udah huruf X nih. Ini udah kromosom nih. Nah, ini udah bentuk kromosom nih. Ini belum. Ini udah bentuk kromosom. Nah, ini bentuk kromosom, hanya X-nya tidak terlalu jelas. Ini. Nah, ini dia. Ini kromatin ya, masih benang-benang kromatin. Nah, ini udah kromosom nih bentuknya. Seperti saya bilang tadi, huruf X-nya tidak harus kemudian kaku ya bentuknya, tapi dia fleksibel. Nah, seperti ini. Jadi ada lengan yang panjangnya, ini ada pendeknya. Ini kebetulan X-nya tengahnya di sini. Ada yang bagus di tengahnya di sini ya. Jadi X-nya kemari. Seperti itu. Nah, ini originalnya dari mikroskop elektron, di mana huruf X-nya tidak harus sama lengannya ya, panjangnya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada juga nanti yang benar-benar sama di tengah ya. Nah, ini kromosom dilihat di bawah mikroskop elektron. Ya, jadi kromosom itu terdiri atas benang-benang kromatin yang di-packaging sedemikian rupa membentuk struktur seperti huruf X atau yang dikenal dengan istilah kromosom. Benang-benang kromatin sendiri itu kalau kita lihat struktur dasarnya terdiri atas rantai DNA yang begitu panjang, yang kemudian nanti rantai DNA ini akan melilit ke protein histon yang warna kuning ini. Jadi dililit membentuk struktur yang dikenal dengan istilah nukleosom. Jadi ini nukleosom, ini nukleosom, dan banyak nukleosom. Nah, antara satu nukleosom dengan nukleosom yang lain, ini nanti akan dipadatkan dan kemudian dilipat membentuk lipatan yang dikenal dengan istilah selonoid. Jadi bentuknya sudah memadat dan lipatan selonoid inilah yang nanti membentuk seperti ini atau dikenal dengan istilah kromatin. Iya, jadi kesimpulannya, kromosom itu terdiri atas rantai DNA yang kemudian berikatan dengan protein histon membentuk nukleosom. Nah, nukleosom kemudian dipadatkan membentuk selonoid. Nah, selonoid inilah yang dikenal dengan istilah benang-benang kromatin. Dan benang-benang kromatin itu adanya di inti sel. Nah, pada saat kemudian sel mau melakukan pembelahan diri, maka benang-benang kromatin akan di-packaging sedemikian rupa membentuk kromosom. Nah, kromosom ini ada segmen-segmennya dan ini dikenal dengan istilah gen. Satu segmen gen ini hanya menyandi satu karakter dari makhluk hidup. Contohnya adalah untuk karakter rambut, ini untuk karakter bentuk hidung, ini untuk bentuk telinga, kemudian ini untuk tinggi badan dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau misalnya selnya tidak dalam posisi sedang melakukan pembelahan diri. Di manakah gen-gen ini berada? Gen-gen ini tentunya adanya di benang-benang kromatin. Dan tadi kita udah ingat bahwa benang-benang kromatin kan terdiri atas DNA yang panjang. Satu segmen rantai DNA yang memuat satu informasi tentang satu karakter, maka ini disebut sebagai gen. Ini gen gitu, panjang gitu ya. Nah, inilah nanti kemudian gen ini di-packaging membentuk kromosom yang gen ini kemudian mengumpul jadi satu seperti ini ya. Ini gen pertama, ini kedua, ketiga, satu karakter, seperti itu. Ya, saya analogikan lagi yang sederhana. Jadi gini, di tubuh manusia atau makhluk hidup itu ada buku resep cara bikin makhluk hidup tersebut.
Kalau di manusia berarti ada buku resep cara bikin manusia. Nah, di dalam buku resep tersebut ada bab-babnya. Ada bab 1 misalnya contohnya cara bikin rambut, bab 2 cara bikin telinga, bab 3 cara bikin hidung, bab 4 cara bikin mata, dan seterusnya sampai semua bab tentang cara bikin makhluk hidup tersebut atau manusia tersebut komplit. Nah, di dalam tiap bab kalau kita buka, maka di tiap bab itu ada keterangan, misalnya cara bikin rambut, maka di sini ada keterangan bahan apa saja yang diperlukan dan lain-lain, bagaimana cara packagingnya dan lain-lain sampai kemudian terbentuklah rambut. Itu ada tulisan-tulisannya. Nah, buku resepnya, kumpulan tadi yang bikin tubuh makhluk hidup itu dikenal dengan istilah kromosom. Nah, sedangkan bab-babnya, bab cara bikin rambut, bab cara bikin mata, itu dikenal dengan istilah gen. Nah, sedangkan tulisan-tulisannya yang ada di dalam tiap bab itu dikenal dengan istilah DNA. Jadi seperti itu. Dan buku resep ini disimpan di dalam inti sel kalian. Next berikutnya adalah struktur kromosom. Kromosom itu berasal dari bahasa Yunani, kroma artinya warna dan soma itu artinya badan. Jadi kromosom adalah kumpulan benang-benang halus yang mudah menyerap zat warna dan berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan sel nih. Nah ini sitoplasmanya, nah ini nih kromosomnya nih. Ini benang-benang halusnya yang kromatin pada saat melakukan pembelahan diri dalam bentuk kromosom. Dan dia mudah menyerap zat warna ya, karena bisa dibedain dari yang lain. Ini kayak yang ini kan nggak nyerap zat warna, makanya warnanya tetap bening atau putih. Sedangkan yang ini warna merah karena dikasih pewarna sehingga kelihatan. Aslinya kan tetap bening sama. Seperti itu. Ya, struktur kromosom terdiri atas dua lengan ya. Lengan P yang atas, sedangkan yang Q ini adalah lengan yang bawah. Ada beberapa buku yang menyatakan bahwa lengan P itu adalah lengan yang pendek, yang Q itu yang panjang. Walaupun saya agak kurang setuju karena tergantung letak sentromer ya nanti. Ada sentromernya yang benar-benar membagi lengan menjadi dua, sama gitu. Ini dengan ini ukurannya sama. Tapi ada juga yang kemudian lengannya sentromernya agak di sebelah sini sehingga yang ini lebih panjang dibandingkan yang atas. Tergantung letak sentromer sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian ditanyakan mana lengan yang pendek, berarti pakai yang P. Ingat aja pendek ya. Sedangkan Q itu lengan yang panjang. Ya, bagian-bagian kromosom yang pertama adalah yang harus kalian pahami adalah kromatid. Kromatid hati-hati ketukar dengan kromatin. Kalau kromatin itu benang-benang yang terdapat di dalam inti sel, sedangkan kromatid itu adalah satu lengan kromosom. Nah, satu lengannya itu diukurnya dari sini sampai bawah sini ya. Yang P dan Q, ini satu ini dikenal dengan istilah satu lengan kromosom atau kromatid. Nah, yang ini pasangannya, ini juga yang ini sebelahnya, ini adalah pasangannya. Jadi, dalam satu kromosom itu terdapat dua kromatid yang kemudian saling melekat satu dengan lainnya di satu titik. Nah, titik lekatnya ini dikenal dengan istilah sentromer. Dan dua lengan kromatid dengan dihubungkan dengan sentromer ini membentuk yang namanya kromosom. Sentromer ini adalah daerah pelekukan di pertengahan lengan ya, tergantung sentromer juga letaknya. Tadi saya jelaskan bahwa sentromer itu letaknya ada yang agak sedikit ke atas, ada yang pas di tengah seperti itu. Nah, sentromer ini merupakan bagian dari kromosom yang dia tidak ada DNA-nya. Jadi DNA-nya itu adanya hanya di lengan, sedangkan di sentromernya itu tidak ada. Dan di sentromer ini juga dia tidak menyerap zat warna ya. Jadi yang menyerap zat warna itu hanya lengan kromosomnya. Nah, di sentromer sendiri itu nanti ini ada bagian yang di pinggirnya. Itu tempat melekatnya benang-benang spindle. Dan benang-benang spindle itu terbentuk selama proses pembelahan sel. Nah, tempat melekat benang-benang spindle itu dikenal dengan istilah kinetokor. Apa yang mana sih benang-benang spindle? Jadi gini, ini kan pada saat pembelahan sel, ini kan dia membentuk benang-benang sel, benang-benang spindle yang nantinya dia akan menarik kromosom lengan kromosom satu dengan yang lain terpecah menjadi dua seperti ini. Nah, sehingga kemudian nanti terkumpul di sini, kemudian nanti terjadilah pembelahan. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab berikutnya pembelahan, hanya mengenalkan sedikit aja ya. Nah, di sini, nah ini benang-benang spindle nih namanya. Nah, benang-benang spindle ini ngelekat pada kromosom ya.
Nah, ini benang-benang spindle nih, kelihatan kan benang-benangnya pada saat pembelahan sel. Nah, ini dia. Kalau ini adalah sentromernya, ini yang disebut sebagai kinetokor. Dan di kinetokor inilah melekat benang-benang spindle. Jadi bukan di sentromer, tapi di pinggirnya, di tepinya, ada daerah yang namanya sentromer. Ada daerah yang namanya kinetokor. Nah, ini dia nih. Tempat melekatnya benang-benang spindle. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kinetokor, ini sentromer, ini kinetokor, ini benang spindle yang berperan dalam proses pembelahan sel. Next berikutnya adalah ada daerah yang namanya telomer, daerahnya di ujung kromosom, di ujung-ujungnya. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom supaya DNA di daerah tersebut tidak terurai. Jadi gampangnya gini, maksudnya apa sih tidak terurai? Jadi DNA itu kan dirangkai ya, dirangkai sedemikian rupa. Nah di ujungnya ini harus diikat gitu istilahnya, diikat oleh telomer sehingga kemudian dia tidak terurai. Jadi kalau kalian bikin karet gelang, bikin panjang gitu, mau bikin tali lompat dari karet gelang, nah karet gelang itu kan di ujungnya pasti kalian ikat kan, supaya nanti kalau misalnya kalau nggak diikat kan dia akan terurai kan, terlepas lagi kan pilihan-pilihan dari karetnya. Nah, fungsi pengikatan itu adalah telomer. Jadi telomer itu untuk ngikat supaya DNA di daerah ujung tidak terurai dan tidak memicu kemudian terurainya DNA-DNA di bagian-bagian lainnya dari kromosom. Nah, ini telomer ya. Nah, ini telomer. Jadi kayak di-freeze-kan, dibekukan gitu untuk ngikatnya, kemudian sehingga kemudian DNA ini tidak terurai. Ya, ada penelitian yang sangat unik mengenai telomer ini, di mana sel-sel yang masih muda itu sel-selnya telomernya panjang, sedangkan sel-sel yang sudah tua itu telomernya memendek ya. Sedangkan yang sel yang udah mati itu kalau diteliti telomernya, itu telomernya hanya kecil sedikit sekali. Nah, kenapa bisa kemudian terjadi degradasi penurunan ukuran dari telomer? Karena hasil penelitian menandakan bahwa pada saat sel melakukan pembelahan diri, maka telomernya akan memendek. Sehingga kemudian dari sini bisa kita kesimpulkan bahwa semua sel memang punya kemampuan untuk melakukan pembelahan diri. Tapi pada akhirnya setiap sel akan dibatasi oleh telomernya. Karena pada saat melakukan pembelahan diri, telomernya ikut memendek. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya sampai suatu saat sampai di titik di mana kemudian telomernya sudah sangat pendek sehingga kemudian tidak terjadi lagi pembelahan sel, dan inilah yang menyebabkan kemudian sel mengalami kematian. Jadi ujung-ujungnya meninggal juga sih semua makhluk hidup ya. Ya, selanjutnya adalah kromomer. Kromomer adalah bagian dari kromonema yang mengalami penebalan. Pak, kromonema yang mana? Kalau ini adalah kromosom, ini sentromernya, ini lengannya juga. Maka kromonema itu yang ini nih. Ini struktur yang seperti ini. Ini namanya adalah kromonema. Nah, kromonema ini sebenarnya terdiri atas DNA ya. DNA, kemudian diantaranya ada matriks atau cairan dari kromosom di dalamnya. Nah, kalau ada beberapa buku yang melihatkannya gambarnya seperti ini. Ini sentromernya ya. Dia satu lengan nih dilihatinnya doang. Sebenarnya harusnya ada dua sebelah sini. Ini satu lagi gitu ya. Diambil hanya satu lengan. Nah, ini yang disebut sebagai kromonema yang berisi benang-benang DNA tadi. Ini juga kromonema. Nah, kromomer ini itu yang ini kromomer. Satu segmen ini satu segmen ini kromomer. Ini kromomer. Nah, kromomer ini sebenarnya adalah di dalamnya ada lokusnya. Jadi gini. Jadi di dalam kromomer terdapat lokus yang menjadi tempat kedudukan gen. Jadi tadi kan kita udah jelaskan ya. Jadi misalnya di sini ada satu segmen kromosom yang disebut sebagai gen. Ini gen, ini ada gen. Nah, gen ini, letak gen itu di dalam kromosom itu disebut sebagai lokus, dari kata lokasi, lokus, location. Nah, disinilah yang namanya kromomer tadi. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa letak sentromer itu bisa membagi lengan menjadi dua sama besar, atau bisa juga kemudian tidak membaginya menjadi sama besar. Jadi tidak harus tengah-tengah. Nah, berdasarkan letak sentromernya, maka kita bisa membagi kromosom menjadi 4 bentuk. Ada yang disebut sebagai bentuk kromosom metasentrik jika lengan
letak sentromernya itu tepat di tengah-tengah lengan kromatid. Jadi kalau ini lengan kromatid, ini sentromernya tepat di tengah-tengah, sehingga kemudian membagi kromatid menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai bentuk kromosom submetasentrik. Nah, kalau submetasentrik, itu letak sentromernya itu tidak tepat di tengah-tengah, sehingga kemudian ada bagian lengan kromatid yang lebih pendek dibandingkan bagian yang lainnya. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai kromosom telosentrik, yaitu letak sentromernya di ujung kromatid, sehingga kemudian lengannya hanya tinggal satu. Nah, berikutnya ada lagi yang terakhir yaitu disebut sebagai kromosom akrosentrik, yaitu letak sentromernya berada pada posisi antara ujung dengan bagian tengah kromatid. Ini kalau ujung, ini bagian tengahnya, dia berada di sininya. Nah, emang ini agak sedikit rancu antara kromosom akrosentrik dengan kromosom submetasentrik. Kalau metasentrik jelas di tengah-tengah ya. Kalau misalnya telosentrik, dia di ujung. Nah, yang bingung adalah submetasentrik dengan akrosentrik. Gampangnya begini, kalau ini adalah lengan kromosom, ini lengan P, ini lengan Q, ini sentromer yang di tengah. Nah, kalau sentromernya ada di tengah-tengah dan membagi lengan P dengan Q itu sama panjang, maka ini dikenal dengan istilah kromosom metasentrik. Tapi kalau misalnya dia ada di ujung sini, sehingga cuma ada satu lengan, yaitu lengan Q doang, ini disebut sebagai kromosom telosentrik. Nah, kalau kromosom submetasentrik, ini lengannya, ini sentromernya, ini lengan P, ini lengan Q. Nah, kalau lengan P saya bagi menjadi dua lagi, letaknya di sini, maka kalau sentromer itu ada di antara ini sampai di sini, sampai tengah, maka ini disebut sebagai kromosom submetasentrik. Tapi kalau dia adanya di antara sini sampai dengan di atas sini, tidak di ujung sekali gitu ya, tapi agak sedikit masih tersisa lengan, itu masuknya adalah ke akrosentrik. Jadi di sini metasentrik, di sini sampai dengan di sini submetasentrik, dari sini sampai dengan sini itu namanya adalah akrosentrik. Kalau di ujung di sini sentromernya itu namanya telosentrik. Tipe dan jumlah kromosom. Tampilan visual kromosom setiap individu itu dikenal dengan istilah kariotip. Nah, jadi gini, kromosom di dalam tubuh makhluk hidup itu tidak cuma satu doang. Jadi buku resep cara bikin makhluk hidup itu tidak terdiri atas satu buku, tapi dia mengalami ada beberapa jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan kromosom di tubuh manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Itu tidak cuma satu, tapi ada banyak. Dan kromosom pada manusia itu jumlahnya ada 46 buah. Jadi ada 46 buah buku. Kalau tadi kita ibaratkan kromosom itu sebagai buku resep, maka dia ada 46 buah buku untuk bikin manusia. Nah, kromosomnya seperti ini nih manusia nih. Jadi berentet seperti ini, dan kalau kalian hitung nih ada 46 buah. Nah, seperti ini kromosomnya. Dan kalau kita lihat di sini, ada yang membagi dua sama besar, ada yang tidak ya, seperti ini ya. Ada yang kemudian di ujung, nanti ini agak sedikit di ujung, seperti itu. Dan ini yang di ujung nih, telosentrik. Ya, nah seperti ini. Jadi macam-macam beda-beda bentuk kromosomnya berdasarkan letak sentromernya, seperti itu. Nah, kromosom-kromosom tersebut dari 46, ternyata pada saat kemudian dicocok-cocokkan, ternyata semua kromosom tersebut punya pasangannya masing-masing. Contoh, ini punya pasangannya dengan yang ini punya pasangan dengan yang ini, seperti itu ya. Jadi dia berpasang-pasangan. Nah, karena semasang, maka ini dikenal dengan istilah kromosom homolog, yaitu kromosom sepasang kromosom yang sama. Nah, kromosom aja berpasang-pasangan, kok kalian masih sendirian? Iya, seperti itu ya. Ya kalau diurutin ini kromosomnya ada 46 buah ya. Ini 22 pasang ditambah 2 lagi, jadi 23 pasang jadi 46. Nah, diurutin nih dari yang tertinggi, kemudian sentromernya sama letaknya semua. Jadi tadi yang berantakan diurutinkan seperti ini. Ternyata 22 pasangnya itu di manusia nih contohnya ya, itu dia sama ukurannya. Tapi kemudian di nomor 23-nya dia berbeda. Maka untuk kemudian mengidentifikasinya supaya mudah, maka yang ini diberi nama X, yang ini Y. Jadi X itu yang ini ya, ini Y. Tapi ternyata manusia ada juga yang kemudian dia
benar-benar sama di nomor pasangan nomor 23-nya. Dan setelah dipilih lanjut, ternyata yang sama ini itu adalah untuk yang betina atau perempuan, sedangkan kalau dia tidak sama, ini dikenal dengan istilah laki-laki. Makanya kemudian simbol laki-laki itu XY, sedangkan untuk perempuan itu XX. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. XX itu artinya dia sama. Jumlah kromosom makhluk hidup dari manusia sampai dengan tumbuhan kacang buncis ya. Manusia 46, orangutan 48, siamang 50. Nah, seperti ini. Dan tidak ada jumlah kromosom yang sama kecuali satu spesies. Ya, kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gonosom dan autosom. Gonosom dikenal juga dengan istilah kromosom seks, dari kata gonad ya, gonad. Kromosom seks itu menentukan jenis kelamin pada individu. Tadi saya sudah mengenalkan bahwa pada manusia, itu pada pasangan kromosom nomor 23-nya, ada yang dia bentuknya tidak sama, tapi ada juga yang sama. Nah, yang sama kita beri simbol XX tadi, itu akan membentuk individu wanita. Sedangkan kalau misalnya nomor 23-nya tidak sama atau XY kita kasih simbol tadi seperti ini akan membentuk manusia yang disebut sebagai pria atau laki-laki. Jadi kalau untuk betina, kromosom homolognya itu dia dalam bentuk XX, sedangkan kalau misalnya pada jantan itu dia tidak homolog ya, tidak sama, dan kita beri simbol XY. Nah, ini kromosom X, ini Y ya. Kalau dia sama XX, maka dia akan jadi betina. Kalau X dengan Y, dia akan menjadi jantan. Ya, tadi gonosom, sekarang autosom. Autosom adalah kromosom yang membentuk tubuh makhluk hidup kecuali alat kelamin. Jadi, autosom itu adalah di nomor 1 sampai dengan nomor 22. Jadi, pasangan nomor 1 sampai 22 itu akan membentuk tubuh kalian, tubuh kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kecuali alat kelamin. Karena alat kelamin nanti yang nomor 23 yaitu yang gonosom. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah autosom pada tubuh manusia, ya 22 pasang, nomor 1 sampai 22 pasang. Berapa yang untuk alat kelamin? Ya sepasang doang, yaitu XY di nomor 23. Jadi kromosom manusia itu yang jumlahnya 46 buah, kita kenal juga, kita pecah 2 menjadi 2, yaitu 22 pasang untuk autosom, untuk tubuh makhluk hidup, dan kemudian sepasang gonosom yaitu yang akan membentuk alat kelamin. Maka kemudian kita bisa bikin rumusan kariotip dari tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Untuk manusia contohnya di sini adalah kalau dia adalah perempuan, maka rumusannya adalah 22 AA. AA ini adalah autosom ya. Artinya kalau AA ini kan sepasang. Berarti 22 pasang kromosom autosom ditambah dengan XX. Ini yang gonosomnya sepasang. Jadi gitu ya. Jadi ini untuk yang perempuan. Sedangkan untuk laki-lakinya itu 22 AA autosom sepasang plus dengan kromosom gonosom yaitu XY. Ini untuk yang jantannya atau laki-lakinya. Nah, ada beberapa juga buku yang kemudian nggak usah pakai sepasang lah, satuan aja. Ya udah, kalau satuan berarti rumusnya adalah kalau yang untuk perempuan itu 44A, jadi nggak sepasang. Kalau AA kan sepasang, 22 pasang. Kalau ini berarti 44A plus XX. Atau kalau untuk yang jantannya atau prianya 44A plus XY. Hati-hati, ini harus dihafalin. Ulangan itu kadang-kadang nipunya gini, manakah berikutnya yang formulanya yang benar gitu ya, ntar 44 AA gitu ya, biasanya penipu gitu. Kalau kan nih 22A gitu atau X plus XX, jadi begitu ya. Nah, kalau kita kenal istilah 2N atau diploid, inilah yang dikenal dengan istilah sepasang tadi. 2N itu sepasang dari kata 2 dan N-nya. Kalau dia pasangannya dipisah, maka jadi N. Nah, ada nggak makhluk hidup yang cuma nggak ada pasangannya? Ini kan sepasang-pasang 22 AA, 22 pasang kromosom yang atau dikenal dengan istilah diploid. Ada nggak sih makhluk hidup yang hanya haploid atau satu doang gitu, nggak ada pasangannya? Ada, tapi kali ini saya tidak akan mengenalkan kalian pada hewan-hewan tadi, tapi saya lebih sukanya mengenalkan pada bagian dari tubuh kalian yang juga itu hanya terdiri dari kromosomnya separuh atau dikenal dengan istilah haploid. Nah,
Pada sel kelamin, yaitu kelamin jantan maupun kelamin betina. Kelamin jantan dikenal dengan istilah sperma, kelamin betina sel telur ya. Hati-hati bedain dengan alat kelamin. Kalau alat kelamin kan kayak laki-laki kan penis, kalau perempuan vagina. Nah, kalau misalnya sel kelamin itu adalah sel yang dihasilkan untuk reproduksi di alat kelamin tadi ya. Jadi kalau laki-laki menghasilkan sperma, kalau kalau perempuan menghasilkan ovum sel telur. Nah, sel sperma maupun sel telur itu jumlah kromosomnya haploid atau separuhnya. Jadi kalau ada 46 buah, dia cuma 23 buah. Kalau ada 23 pasang, maka dia bukan 23 pasang, tapi dia 23 buah gitu. Hanya separuhnya. Kenapa demikian? Supaya nanti pada saat terjadi pembuahan di mana sperma akan membuahi sel telur dan melebur jadi satu, itu kromosomnya jumlahnya tetap jadi 46 juga gitu. Jadi kan ini 23 buah ditambah 23 buah kan jadi 23 pasang. Nah, jadilah dia tadinya ni N ketemu jadi 2N lagi. Seperti itu konsep dari peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, karena sperma dengan sel telur itu tidak berpasangan, maka rumusan karyotipnya itu adalah untuk sel kelamin. Ini dia kalau untuk sperma, berarti dia 22A ya, nggak ada pasangannya. Plus X. Kenapa nggak XX kan pasangannya dipisah? Seperti itu. Nah, kalau untuk sperma ada dua tipe nih sperma nih. Ada yang ngebawanya 22A plus X, ada yang ngebawanya 22A plus Y. Dari mana dapatnya? Dari 22AA plus XY. Jadi dipisah jadi dua pasangannya, jadi N. Jadi sperma itu ada dua tipe. Kalau nggak ini, kalau nggak yang ini, yang Y. Nah, kalau sel telur, itu kan cuma tadinya kan 22AA plus XX kan. Karena XX maka tipenya dia cuma satu nih sperma. Yaitu 22A plus X doang. Itu. Nah, nanti Pak gimana untuk jadi laki-laki atau perempuan? Tergantung spermanya. Jadi menentukan laki-laki atau perempuan itu spermanya. Kalau spermanya yang masuk adalah yang bertemu dengan sel telur adalah yang 22A plus X, maka begitu dengan bertemu dengan sel telur yang 22A plus X juga, maka kalau digabungkan jadinya 22AA plus XX kan. Maka jadinya adalah yang betina atau perempuan. Tapi kalau yang ngebuahi sel telur 22A plus X ini adalah yang sperma tipe 22A plus Y, maka begitu dia gabung, maka jadi 22AA plus XY. Jadilah anak laki-laki. Seperti itu konsep anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, jadi sel somatik makhluk hidup selalu dalam kondisi berpasangan, sedangkan kalau sel kelamin dia tidak berpasangan. Dia akan berpasangan pada saat terjadi pembuahan. Ya, ini latihan soal ya. Berikut gambar kromosom bahwa ini adalah anatomi kromosom. Bagian kromosom berlabel nomor 1 dan 4. Nomor 1, 4. Nomor 1 apa nomor 1? Sentromer ya, jelas khas ya. Sentromer nomor 4. Pak, telosentrik kok nggak ada? Kalau nggak ada telosentrik berarti dia menunjuk ke bagian yang di antara ini ya. Ini dikenal dengan istilah matriks. Jadi jawabannya yang D. Nomor berikutnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom submetasentrik. Nah, submetasentrik tidak membagi menjadi dua ya. Kalau ini bagi dua nih ditandain. Berarti yang jawabannya yang C. Kayak gitu. Next, bagian dari kromosom yang di dalamnya tidak terdapat gen dan tidak menyerap warna. Nah, ini adalah sentromer. Jawabannya E. Soal berikutnya, perhatikan gambar kromosom lalat Drosophila berikut. Nah, lalat Drosophila kan ada 8 buah kromosom ya, atau 4 pasang. Yang merupakan kromosom penentu jenis kelamin adalah nomor. Nah, jangan lupa untuk jenis kelamin, sama seperti manusia, dia ada di nomor terakhir. Maka dalam hal ini berarti untuk menentukan jenis kelamin itu ada di dua nomor terakhir, yaitu nomor 7 dan 8. Jawabannya yang E. Jumlah kromosom tubuh. Nah, dijelasan sih autosom tubuh, kromosom tubuhnya yang autosom aja mintanya. Yang terdapat dalam sel telur itu adalah, ya autosom itu kan ada 22 pasang. Nah, karena dia dimintanya ini adalah di sel telur, maka berarti 22 buah kalau untuk di sel telur. Jadi jangan bingung ya. Kecuali kalau dia mintanya bukan di sel telur atau di bagian tubuh lainnya, maka dia 22 pasang. Ya, formula kromosom seks pada sel gamet seorang pria. Ingat sel gamet ya, berarti dia sel kelamin. Berarti jumlah kromosomnya yang haploid bukan diploid, yang N. Berarti jawabannya adalah
22A plus pria ya, berarti 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi jawabannya yang A yang benar. Ya, berikutnya, nyamuk culex betina mempunyai kromosom sebanyak 8 buah. Formula kromosom sel somatiknya adalah, kalau 8 buah jangan lupa autosom, berarti kan dia ada 4 pasang. Dari 4 pasang, itu kan satu pasti gonosom ya. Gonosom itu selalu satu ya, mau itu dia di hewan, mau di tumbuhan, mau di manusia. Gonosom itu satu pasang atau 2 kromosom. Sedangkan sisanya itu pasti adalah autosom. Jadi kalau nemu soal seperti ini, kalau kalian lihat 8 buah kromosom, maka dipecah dulu jadi berapa pasang? 4 pasang kan? Nah, 4 pasang, 1 gonosom, berarti sisanya 3 autosom. Berarti dalam hal ini 3AA plus, jangan lupa dia minta yang betina ya. Berarti, dan di sini dia minta sel somatiknya. Berarti 3AA plus XX untuk yang betinanya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang gen. Istilah gen pertama kali dimunculkan oleh Johansen. Gen itu adalah unit terkecil dari materi genetik yang menyandi satu karakter makhluk hidup. Tadi kita udah belajar. Nah, letak gen di mana sih letak gen? Di kromosom. Nah, letak suatu gen di dalam kromosom itu disebut sebagai lokus. Jadi, lokus itu location, letak. Nah, jadi letak gen di dalam kromosom itu disebut sebagai lokus. Nah, lokus ini itu diibaratkan sebagai manik-manik yang berjajar lurus pada seuntai benang. Jadi kalau ini misalnya ini adalah kromosom, ini adalah sentromernya, maka ini seperti manik-manik yang hitam-hitam ini ya. Nah, yang ini nih, ini, itulah dikenal dengan lokus. Jadi ini lokus 1, lokus 2, 3, 4, terus terusnya gitu ya, ada lokus-lokusnya. Nah, oleh karena lokus itu berada di tiap kromosom, dan kita ingat bahwa kromosom itu kan ada kromosom yang homolognya ya, yang pasangannya. Nah, dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, kemudian sentromer posisinya sama, maka kalau misalnya di sini ada lokus, maka di sini juga ada lokus. Dan karena dia homolog, maka lokus yang ini dengan yang ini itu menyandi gen yang sama. Contohnya misalnya gen untuk menyandi warna pada mata. Maka kalau di kromosom ini untuk warna mata, maka di sebelahnya yang homolognya itu juga warna mata. Kalau ini untuk tipe golongan darah, maka yang sebelah sini juga untuk tipe golongan darah. Jadi satu karakter itu disandi oleh 2 lokus. Maka kemudian jangan heran kalau kita dulu waktu belajar zaman SMP, itu kita ingat bahwa misalnya ada penyilangan hukum Mendel, misalnya buah manis disilangkan dengan yang asam, yang manis dominan, kemudian kita tulis M besar, M besar. Kenapa M besar disimbolkannya satu karakter manis? Karena dia homolog berpasangan. Jadi kalau ini M besar, yang ini M besarnya gitu. Kalau M kecil berarti ini M kecil, M kecil. Kalau misalnya M kecil yang hetero, masih ingat ya dulu SMP gitu ya? Berarti ini M besar, yang ini M kecil. Itulah kenapa kemudian simbol untuk satu karakter gen itu disandi oleh 2 huruf. Karena dia ada 2 kromosom atau ada sepasang kromosom yang menyandi satu karakter dengan lokus yang sama. Sehingga kemudian karakternya adalah karakter yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan mengenalkan istilah baru lagi namanya alel. Ini diperkenalkan oleh Bateson dan Saunders. Kalau lokus itu adalah lokasi tempat gen itu berada, maka kalau alel itu adalah gennya, penghuni dari lokus tadi. Nah, kalau kemudian kromosom saya simbolkan dengan huruf garis panjang seperti ini, kemudian garis-garis pendeknya ini adalah simbol untuk lokus, maka yang huruf-huruf tadi yang A, B, C, D ini adalah untuk alel. Nah, simbol untuk alel itu tergantung dari dia dominan atau tidak karakter dari gennya. Kalau dia misalnya kemudian karakternya yang dominan, maka biasanya ditulis dengan huruf besar. Sedangkan untuk karakter yang resesif atau yang tidak dominan itu pakai huruf kecil. Kalau yang dominan itu dia akan menggunakan satu huruf besar, maka yang resesifnya itu adalah
huruf kecilnya dari yang besar tadi, yang dominan. Jadi nggak bisa misalnya buah manis, yang satu lagi asam. Nggak bisa kalau yang manis misalnya dominan, maka dia pakai M besar. Maka yang asam, lawannya, itu nggak boleh pakai huruf A. Kalau ininya M, ini nggak boleh A. Tapi kalau ini M besar, maka yang asam itu adalah harus M kecil. Jadi begitu maksudnya. Huruf besar digunakan jika menunjukkan karakter yang dominan, sedangkan yang resesif pakai huruf kecilnya dengan huruf yang sama ya, dengan yang dominan tadi. Contoh nih yang paling nyata adalah karakter untuk tinggi telunjuk. Untuk karakter dominannya, untuk tinggi telunjuk, itu telunjuk pendek itu dominan ya. Sedangkan kalau yang telunjuknya panjang itu resesif. Kalian silakan lihat sendiri nih jempol nih telunjuk. Pasti saya yakin bahwa sebagian besar dari kalian telunjuknya lebih pendek dibandingkan dengan jari manis. Nah, kenapa demikian? Karena telunjuk pendek itu dominan. Maka telunjuk pendek kita kasih simbol T. T gitu ya, untuk T besar. Maka kalau misalnya ada orang yang telunjuknya lebih panjang dari jari manis, maka dia adalah yang resesif. Maka simbolnya adalah T kecil. Nah, ini contohnya. Ini telunjuk yang panjang, yang resesif. Ini yang telunjuk yang pendek, yang dominan. Jangan lupa juga bahwa yang dominan itu kalau misalnya dia bersama dengan dominan, maka dia akan karakternya muncul yaitu telunjuk pendek, baik di laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau misalnya kemudian gen dominannya bertemu dengan resesif seperti ini posisinya, karena ada yang dominan, maka dia yang muncul tetap yang dominan gitu. Sama seperti misalnya ada orang pemberani jalan di tempat gelap aman karena dua-duanya pemberani. Tapi kalau ada pemberani, ada pengecut. Yang pengecut pasti nyari orang yang pemberani untuk lewat, maka dia pasti akan berani juga untuk jalan. Jadi sama seperti ini. Jadi kalau ada dua T besar, maka jadinya tunjuknya pendek. Tapi kalau ada T besar, T kecil, ya dia tetap pendek juga karena ada yang dominan satu. Tapi kalau dua-duanya penakut, maka dia tidak akan ada yang mau jalan di tempat gelap. Seperti itu. Artinya apa? Artinya dia adalah yang resesif, yaitu yang tadi telunjuknya panjang ya. Jadi dalam hal ini, ada alel yang homozigot dalam bentuk A besar, B besar yang homozigot dominan. Bisa juga dia dalam bentuk yang heterozigot A besar A kecil, B besar B kecil, seperti itu ya. Atau bisa juga dia homozigot yang resesif, tapi dia hurufnya kecil-kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, seperti itu. Ya ini dia. Jadi ada homozigot yang dominan, ada homozigot yang resesif, ada juga yang heterozigot kalau dia adalah variasi keduanya. Ya, setelah kita tahu homozigot dominan, homozigot resesif, kemudian ada heterozigot, maka kemudian saatnya kita belajar tentang letak dan simbol alel. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang penyilangan di mana manis disilangkan dengan yang asam, di mana manis dikasih simbol M besar, dan M kecil untuk yang asam. Maka kemudian pada saat disilangkan, anaknya akan menghasilkan M besar, M kecil, di mana dia, karena ada satu dominan, maka dia jadi buahnya tetap manis sesuai dengan yang dominan tadi. Nah, sifat yang tampak oleh panca indera, seperti misalnya manis, asam, seperti ini kan sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Ini dikenal dengan istilah fenotip, yaitu sifat atau karakter yang tampak, yang kelihatan. Nah, sedangkan penyusun gennya yang dimana M besar, M kecil, M besar, M kecil, ini dikenal dengan istilah genotip, yaitu penyusun genotip dari fenotip yang tampak tadi. Ya, selanjutnya kita bahas tentang DNA. DNA adalah deoksiribosonukleat asid singkatannya, atau dikenal juga dengan asam deoksiribosonukleat di bahasa Indonesiain. Jadi kalau kalian membaca tentang DNA, ada ADN sama aja, ini Indonesianya diterjemahkan. Dan fungsinya adalah tempat menyimpan informasi genetik. Kemarin tadi kita udah belajar ya, bahwa DNA ini rantai DNA, kemudian satu segmennya di mana dia memberikan informasi untuk satu karakter. Maka ini dikenal dengan istilah gen. Nah, DNA ini nanti diuntai sedemikian rupa, dililit dengan protein histon, kemudian membentuk selonoid, dan selonoid ini nanti membentuk benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini nanti pada saat mau melakukan pembelahan sel, maka dia akan dibentuk, di packaging membentuk kromosom terlebih dahulu sebelum melakukan pembelahan sel. Seperti itu. Nah, DNA ini pertama kali ditemukan modelnya oleh Watson and Crick pada tahun 1953. Jadi strukturnya itu, DNA itu mirip seperti helix beruntai ganda.
atau lebih kenal dengan helix ganda Watson-Crick. Jadi kalau kalian lihat ini kromosom nih yang berpilin seperti ini. Nah, ini yang dikenal dengan istilah berpilin ganda seperti itu. Nah, bentuk aslinya seperti ini yang diajukan oleh Watson-Crick. Jadi seperti ini melingkar ke atas seperti itu ya. Jadi DNA itu merupakan makromolekul polinukleotida. Polinukleotida dengan struktur helix ganda yang terpilin ke kanan. Jadi pilin kanan tuh begini ya. Tuh, pilin kanan. Jadi mirip seperti kalau lihat dari atas itu muternya itu sama seperti kayak orang tawaf gitu ya. Jadi muter ke kanan seperti ini nih. Seperti itu. Ya. Next, berikutnya. Nah, ini dibilang seperti tangga berpilin tuh maksudnya gitu ya. Muternya ke kanan. Ya, ini seperti ini animasinya. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa DNA itu adalah polinukleotida. Jadi polinukleotida. Jadi terdiri atas nukleotida. Itulah DNA. Nah, satu nukleotida itu terdiri atas 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau gula deoksiribosa, kemudian gugus fosfat, dan terakhir adalah basa nitrogen. Nah, kalau kalian lihat animasi di sini, yang disebut sebagai gugus 5 karbon, gula 5 karbon, ini yang ini nih, yang kuning-kuning ini 5 karbon. Penta kan 5 ini, yang sudutnya yang CC-nya itu. Nah, 5 karbon. Fosfatnya itu yang diantaranya yang menghubungkan antara satu gula dengan gula yang lain. Seperti itu. Nah, terakhir adalah basa nitrogen. Basa nitrogen yang mana? Yang ini. Ini basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya itu ada dua golongan, yaitu golongan purin dan pirimidin. Dan purinnya itu ada 2 jenis, adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya itu adalah sitosin dan timin. Nah, jadi satu nukleotida itu yang ini nih. Jadi yang fosfat, gula plus dengan basa nitrogen satu. Ini satu nukleotida. Ini satu nukleotida lagi. Ini satu nukleotida lagi. Nah, yang di bawahnya juga nih ya. Ini satu nukleotida lagi, satu nukleotida, satu nukleotida, satu nukleotida. Nah, jangan lupa walaupun kemudian basa nitrogennya ini ada 2 golongan dan masing-masing golongan ada terdiri atas 2, bukan berarti kemudian 4 ini dalam satu nukleotida, enggak. Satu nukleotida itu hanya ada satu jenis basa nitrogen ya. Kalau nggak adenin ya guanin, kalau nggak ada guanin ya sitosin, kalau nggak sitosin ya timin, tergantung. Nih kalau ini kan guanin doang. Nah kalau satu lagi sitosin, satu lagi adenin, satu lagi bisa jadi timin, seperti itu. Jadi satu nukleotida terdiri atas satu gula karbon, satu gugus fosfat, dan satu jenis basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya ini memiliki pasangan ya. Pasangannya itu kalau dia adenin, dia pasangannya dengan timin. Kalau sitosin, pasangannya dengan guanin. Jadi seperti ini bertolak belakang. Kalau dia adenin, pasangannya dengan timin. Kalau guanin, pasangannya dengan sitosin. Apa buktinya nih, lihat nih. Ini guanin, pasangan yang nukleotida berikutnya, ya, yang ini. Ini guanin, pasangannya nih, sitosin. Kalau sitosin, pasangannya guanin. Kalau adenin, pasangannya timin. Kalau timin, berarti pasangannya adenin. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan basa nitrogen. Dan dia ini mirip seperti kalau tangga ini untuk pegangannya 2. Yang ini adalah ibu tangganya yang diinjak ya, seperti itu. Nah ini yang dimaksud di sini tadi, ibu tangganya. Nah ini dia, sitosin dengan guanin, guanin dengan sitosin, adenin dengan timin, timin dengan adenin. Bisa nggak guanin dengan timin? Nggak bisa. Kenapa? Karena tangannya 3. Guanin sama sitosin, makanya dia cocok hanya dengan sitosin atau sitosin dengan guanin. Kalau adenin dengan timin tuh tangannya 2. Kalau di kimia kan gitu, ikatan kimia kan gitu ya. Nah, sehingga dia hanya bisa berikatan adenin dengan timin atau timin dengan adenin. Ya, jadi kalau ada rantai DNA biasanya kalian akan dikosongkan seperti ini, kemudian ditanyakan, ini timin pasangannya apa? Di sini timin, maka pasangannya sini pasti adalah adenin. Kalau sitosin, sini guanin, sini guanin. Nah, biasanya disimbolkan pakai huruf-huruf besar di depannya aja ya. T itu timin, C itu sitosin, A itu adenin, G itu guanin. Berarti di sini pasangannya kalau orang rantai berikutnya adalah di sini adalah adenin, guanin, guanin, timin, kemudian guanin, adenin, sitosin, guanin, 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 seperti itu dan seterusnya. Ya, ini latihan soal. Pernyataan yang salah tentang DNA adalah yang salah ya. Double helix betul, deoksiribosanya betul, nitrogennya
betul. Kemudian letaknya di ribosom, sitoplasma, nukleus, sama plastida kebanyakan. DNA itu hanya ada di ribosom dan di nukleus. Sitoplasma nggak ada, plastida nggak ada. Jadi adanya jawabannya yang salah adalah yang D. Fungsi sebagai pengendali faktor penurunan, betul. Perhatikan gambar berikut. Sepotong molekul DNA ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah nomor 1 apa nih kira-kira? Yaitu fosfat. Nah, berarti jawabannya kalau nggak C, D, kalau nggak E. A, B itu udah pasti salah karena nomor satunya salah. Kemudian nomor 2 ini 5 ya, berarti pentosa, berarti gula pentosa. Nah, ini ketemu nih. Atau disebut juga gula deoksiribosa. Nah, ini masih ada kemungkinan. Nah, nomor 3-nya itu kosong, tapi di sini S, sitosin ya, C, sitosin. Maka ini pasti adalah guanin. Cari yang guanin, nih dia. Berarti jawabannya D. Perhatikan gambar struktur molekul DNA. Susunan basa nitrogen 1, 2, 3, dan 4 secara berturut-turut adalah, nah, nomor 1, apa nih nomor 1? Kalau adenin, berarti di sini adalah timin. Jadi jawabannya kalau nggak A, B, dan E. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu kalau di sini ya guanin, berarti di sini adalah sitosin. Berarti yang sitosin itu A dengan E. Nah, berarti B, C, D, E udah salah nih, tinggal 2 ini. Nah, sekarang yang nomor 3. Kita lihat, yang nomor 3 guanin berarti sininya adalah sitosin. Berarti yang jawabannya adalah nih sitosin. Ini salah, berarti jawabannya A. Gambar sepotong molekul ADN atau DNA ya. Satu nukleotida ditunjukkan oleh nomor, apa aja? 4, 1, dan 2. Ini salah, 2, 3 salah, 2, 3, 1 salah, 1, 2 salah. Ya, jawabannya yang ini. Ya, demikian pembelajaran kita tentang substansi genetik. Selesai sudah, kita udah bahas gen, kromosom, dan DNA. Saya doakan kalian sukses belajarnya. Sampai ketemu di video kedua, kita nanti akan belajar tentang replikasi DNA beserta dengan sintesis protein. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.